Pertama, kita perlu tahu dulu, apa sih sebenarnya social network profesional itu? Social network profesional adalah jaringan yang kita bangun secara online untuk memperluas relasi, membagikan portofolio, dan membentuk citra profesional kita. Platform seperti LinkedIn, website portofolio, bahkan akun Instagram atau TikTok yang diisi dengan konten edukatif, itu semua bisa jadi bagian dari identitas profesional kita di dunia digital. Tapi, ini bukan soal seberapa banyak followers atau likes, bukan juga soal jadi viral. Yang paling penting adalah reputasi digital kita. Bayangin deh, kamu melamar kerja di sebuah perusahaan impian, lalu HRD-nya kepo dan cari nama kamu di Google. Kira-kira apa yang mereka temukan? Kalau yang muncul adalah hasil karya kamu, artikel yang kamu tulis, atau testimoni dari klien, tentu itu jadi nilai tambah. Tapi kalau yang muncul malah postingan negatif, komentar kasar, atau foto-foto yang nggak pantas, bisa-bisa kamu langsung dicoret dari daftar calon pegawai loh. 3 kesalahan umum yang sering terjadi dalam social network dan bisa berdampak langsung ke etika profesi. 1. Posting tidak profesional, foto-foto pesta, bahasa kasar, atau konten berbau provokasi. Hal seperti ini mungkin dianggap biasa aja oleh teman sebaya, tapi bisa dianggap sangat tidak profesional oleh atasan, dosen, atau rekan kerja. 2. Membocorkan informasi rahasia. Misalnya, kamu upload isi presentasi internal perusahaan atau curhat tentang masalah internal tempat magang. Padahal, hal-hal seperti itu bisa termasuk pelanggaran kode etik kerja, bahkan bisa masuk ke ranah hukum. 3. Komentar negatif atau toksik. Banyak yang terbiasa nyinyir atau melempar komentar pedas di media sosial. Tapi jangan lupa, semua yang kamu tulis akan terekam. Jejak digital itu nggak bisa dihapus begitu saja, dan bisa jadi bumerang di masa depan. Lalu, gimana dong caranya supaya kita bisa tetap eksis di media sosial tapi tetap profesional? Tenang, berikut ini ada 5 tips mudah tapi sangat penting untuk kamu terapkan. Think before you post. Selalu tanya ke diri sendiri sebelum memposting sesuatu. Apakah ini pantas? Apakah ini akan menambah nilai diri saya? Atau malah merusak reputasi saya? Pisahkan akun pribadi dan profesional. Kalau bisa, buat 2 akun yang berbeda. Akun pribadi bisa kamu atur private untuk teman dekat, sedangkan akun profesional bisa kamu isi dengan hal-hal yang mendukung karier kamu. Jaga privasi. Pelajari pengaturan privasi di setiap platform yang kamu gunakan. Pastikan hanya informasi yang aman dan positif yang bisa dilihat publik. Bagikan hal positif. Misalnya, kamu bisa membagikan tips belajar, pengalaman magang, hasil kerja kelompok, atau insight dari buku yang kamu baca. Hal kecil seperti ini bisa membentuk citra kamu sebagai pribadi yang aktif, produktif, dan inspiratif. Bangun relasi secara bijak. Terhubunglah dengan orang-orang yang mendukung pertumbuhanmu. Jalin koneksi dengan dosen, alumni, rekan kerja, atau profesional di bidang yang kamu minati. Jangan takut untuk menyapa atau berdiskusi, asalkan dilakukan dengan sopan dan beretika. Sekarang kita lihat contoh nyata yang bisa jadi pelajaran. Dina, seorang mahasiswa tingkat akhir, aktif membagikan karya tugas akhirnya di LinkedIn. Ia juga sering memberi komentar positif di postingan profesional. Hasilnya, ia mendapatkan tawaran kerja sebelum wisuda. Sebaliknya, Roni terlalu bebas di media sosial. Ia suka berkomentar kasar tentang dosen dan kampusnya, dan pernah memposting konten yang tidak sopan. Saat melamar kerja, HRD menemukan jejak digitalnya dan akhirnya menolaknya. Jadi, kesimpulannya, media sosial bukan cuma tempat hiburan atau gaya-gayaan. Media sosial adalah bagian dari identitas digital kita, dan identitas digital yang baik akan memperkuat citra profesional kita di dunia nyata. Ingat, reputasi digital sama dengan warisan profesional. Apa yang kamu bagikan hari ini bisa mempengaruhi masa depanmu besok. Gunakan media sosial dengan cerdas, kreatif, dan tetap beretika. Bangun citra yang kuat, tunjukkan potensi kamu, dan jadilah pribadi yang memberi dampak positif, baik secara online maupun di dunia nyata.
Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa, jadikan etika sebagai fondasi utama dalam setiap aktivitas digitalmu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Created using Powtoon.